Bismillah, assalamualaikum. Alhamdulillah selesai sudah tebu manten dari Mas Dandi, Simple Dandi SM123 akun Wattpad. Bagian akhir tebu manten ini sebenarnya ada lanjutannya ke Julung Kembang, yaitu sequel dari tebu manten. Semoga saja Tony FS diizinkan kembali untuk membacakan Julung Kembang. Buat teman-teman yang penasaran lanjutannya, nanti ada di akun karya karsa beliau ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Dan kita masuk ke bagian akhir tebu manten. Ini dia selengkapnya. Setiap tarikan nafasku yang berat dan sesak seolah membawaku semakin dekat pada kematian. Tanpa sadar, aku menghitung tiap detik, menit, dan jam yang berlalu seiring denyut jantung di dadaku. Meskipun kenyataannya entah hari ini atau besok, pasti ada orang yang mati mendahuluiku. Tapi benar-benar berbeda saat aku tahu kapan ajalmu tiba. Semua mimpi dan semangat hidupku menguap. Kini tinggal perasaanku pada Adis, membuatku semakin remuk redam. Aku belum pernah membahagiakannya sekalipun, hanya terus melukainya. Adis, maafkan Mamas yang sungguh tak berguna. Tepat seperti ucapan Pak Debas, Adis sudah pindah ke ruang perawatan. Wajah bapak sumringah menyambutku. Pria tua itu sedikit berlari dari depan pintu kamar Adis. Seketika sebuah pikiran terlintas dalam benakku. Mungkin lebih baik jika Adis tak mengetahui kebenarannya. Pasti akan lebih mudah. Sudah cukup kesedihan yang aku berikan selama pernikahan kami. Jadi lebih baik dia tahu hasil akhirnya saja. Pak, Adis tahu kalau saya selamat, ucapku singkat. Belum Le, Adis belum bilang apa-apa, masih lemes. Bahkan semesta mendukung keputusanku. Ini pasti yang terbaik. Senyuman getir terlukis di bibirku sampai ucapan bapak yang berikutnya menghantam keteguhan yang sudah susah payah aku kumpulkan. Bapak punya kabar bagus buatmu Le. Alhamdulillah, dokter tadi bilang kalau istrimu hamil. Lemas, tubuhku terhempas begitu saja di atas lantai ubin yang dingin. Menangis tergugu, sedangkan bapak mertuaku kebingungan luar biasa. Tuhan, aku harus bagaimana? Bahagia? Tentu saja, aku jadi seorang ayah. Kami sudah menunggu 1 tahun lebih. Tapi apa ini? Kebenaran jika aku harus meninggalkan Adis sudah membuatku hancur berserakan. Tapi seakan tak cukup, anakku, dia belum dilahirkan, tapi harus ikut menanggungnya hanya karena darah Salim yang mengalir di nadinya. Aku menangis, mengutuk, menyalahkan Tuhan, takdir, juga nasabku. Kenapa? Lebih baik jika aku mati saja bersama Mami juga Papi. Untuk apa aku hidup jika harus memberikan luka pada orang lain? Terlebih lagi pada Adis. Le, kowe ngopo? Bapak terus mengusap punggungku yang berguncang. Kenapa harus begini? Bapak hanya bisa terdiam 1000 bahasa mendengar penuturan Pak Debas tentang semua yang terjadi. Juga alasan kenapa aku harus meninggalkan putrinya. Ini demi kebaikan Adis, juga calon anak kami. Nyi Ireng tak akan pernah melepaskan tumbalnya, jadi aku harus menjauh. Jadi bapak kudu bilang apa Le sama Adis? Suara pria ini lirih bersahutan dengan tarikan nafasku yang sesak luar biasa. Bilang saja kalau saya sudah mati Pak. Toh semuanya hanya tinggal menunggu waktu saja. Le, tidak ada jalan keluar yang lain tak? Aku hanya menggeleng sambil mengusap wajah yang basah. Kali ini semuanya bahkan terasa lebih sakit daripada kehilangan Aji. Mungkin alasan kenapa Allah menyelamatkan saya dari kebakaran waktu itu hanya untuk memutus perjanjian keluarga Salim. Satu-satunya hal yang paling aku sesali adalah menikah dengan Adis. Air mataku semakin deras. Tiap detak jantungku seperti belati yang mengoyak dadaku berulang kali. Lah, kok awakmu bilang begitu toh? Guratan wajah yang tua itu semakin pedih. Seandainya saja Adis menikah dengan pilihan ibu,
Mungkin dia tak akan pernah bersedih seperti sekarang. Dia tak akan sakit, juga tak menjadi janda. Semua memang salahku, Pak. Aku bicara dengan suara tercekat, di sela tangisan diri dan memukul dadaku berulang kali. Malam ini saya pergi ya, Pak. Tolong jaga rahasia ini. Sampaikan juga sama ibu. Saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menerima saya dalam keluarga Bapak. Pria di sampingku ini terpekur sambil mengusap ujung matanya. Le, seandainya saja Gusti Allah berkehendak lain dan kamu selamat, pulang yo Le. Bapak pasti tunggu Andra di rumah. Untuk sekian kalinya, kata-kata Bapak menghangatkan hatiku yang perih. Namun bukannya berhenti air mata, justru semakin deras. Aku kembali berguncang dalam pelukan Bapak, merenungi jalan hidupku yang luar biasa. Lahir dalam keluarga kaya raya, lalu berlanjut di panti asuhan yang ramai meski penuh kekurangan. Tumbuh jadi remaja yang berusaha tegar di depan setiap orang. Berjuang menjadi seorang laki-laki di atas kaki sendiri. Lalu bertemu seorang wanita sederhana yang sangat aku cintai dan mempunyai anak dengannya. Bahkan menemukan saudara laki-laki meskipun dia telah pergi meninggalkan dunia ini. Sayangnya, garis nasab ini adalah kutukan. Kini aku harus menjadi matahari, menerangi semua kegelapan, menebus dosa buyutku yang terdahulu. Nama Salim Chandra akan menghilang seperti sang surya yang terbenam setelah lelah menerangi bumi. Dari pintu yang terbuka, Adis masih tertidur. Wajahnya yang pucat sudah mulai memerah. Pandanganku beralih pada perutnya. Anakku di sana, benih yang aku titipkan. Maafkan ayahmu ya nak. Tumbuh sehat dan jangan sulitkan ibumu. Jika kau lahir sebagai laki-laki, tumbuhlah jadi anak yang kuat dan tegar. Jika kau seorang wanita, lemah lembut dan bersabarlah. Adis, terima kasih sudah menerima Mamas jadi suamimu. Kita pasti berjumpa lagi. Harapan Mamas di dunia ini. Tapi jika itu tak bisa, di alam akhirat juga tak masalah. Jadi menikahlah dengan laki-laki yang bisa menyayangimu lebih dari Mamas. Baik-baiklah kalian berdua. Maafkan jika Mamas pamit seperti ini. Semua demi kebaikanmu juga. Kesedihanku semakin menghebat. Bahkan dadaku ini seperti akan pecah, menahan sesak, juga suara tangis yang tercekat. Tuhan, jika kita bertemu aku harap kau punya semua jawaban yang akan aku lemparkan. Mas Bambang memelukku erat. Pria berkumis itu hanya bisa terisak. Pak Andra, sampean yakin? Kenapa ndak milih lari saja? Jangan berkorban lebih jauh, bujuk pria berkumis ini. Namun aku hanya tersenyum. Aku sudah tak bisa memilih reaksi apa yang harus aku tunjukkan. Sepertinya aku sudah gila seperti Ayu. Mas, kalau saya nggak begini, para tumbal tidak bisa tenang, termasuk istri sampean. Bagaimanapun perusahaan itu sumber penghasilan untuk ribuan orang. Saya tidak mengingkarinya. Ini sudah takdir dari Allah. Permintaan terakhir saya, sampaikan surat ini pada Pak Sigit. Bilang sama dia, keuntungan perusahaan kirimkan saja pada Adis. Masalah harta waris juga limpahkan pada anaknya nanti. Jangan lupa Arik, anaknya Pak Wiro. Dia juga ada hak di perusahaan. Saya pamit ya. Mas Bambang hanya terisak menjawab salam perpisahanku, sambil menyerahkan kunci penter hitam yang aku minta. Pak Andra, hati-hati. Mas Bambang mengucapkan kalimat yang sangat lucu. Padahal aku sedang menuju pada malaikat maut. Hal apa lagi yang harus aku takutkan? Kami kembali ke rumah di ujung pemakaman. Pak Debas mengambil beberapa pakaian, berpamitan pada keluarganya. Saat aku bertanya, kenapa dia mau menolongku, jawabannya sungguh membuatku terenyuh. Ini sudah tugas saya sebagai seorang titisan. Jadi Le, hadapi takdirmu dengan berani. Benar, hadapi saja. Jangan berlari. Toh semua orang bakalan mati. Kalaupun tak bertemu lagi di sini, kami masih bisa saling berjumpa di kemudian hari. Entah hari yang mana, hari pembalasan atau hari kiamat. Yang pasti aku sudah tak merasakan apapun lagi. Udara yang bersih di batang pepohonan yang rindang.
kicau burung di kejauhan menemani setiap langkah kaki kami. Matahari sudah mulai condong ke barat, tapi kami belum juga sampai di tempat yang sesuai untuk berkemah. Tas di punggungku rasanya semakin berat. Mungkin juga karena Nyi Ireng, entahlah. Semenjak berpisah dengan Adis, aku menghabiskan waktu mencari bukit yang sama, seperti petunjuk Raden Setia. Tapi hampir 1 tahun mendaki, kami tak kunjung menemukan tempat yang sama. Kakek tua di depanku terus melangkah. Terkadang dia akan bersandar pada kayu pancang yang dibawanya, mengatur nafas. Beberapa kali mendaki dengan Pak Debas membuatku ragu. Benarkah dia seorang pria tua? Staminanya tak kalah dengan anak muda kebanyakan. Saat aku menanyakannya, pria ini tertawa terpingkal-pingkal. Kerjaanku kan gali kubur setiap hari, Le. Kalau cuma naik turun begini mah masalah sepele. Jadi kamu jangan kalah sama kakek tua koyo aku ngini. Wah, aku menyesal mengatakannya. Dia malah meledekku. Inggih Pak Dek, ucapku sambil mendengus, membuatnya tertawa. Awal-awal mendaki staminaku memang kacau, dan semakin membaik setelah pendakian ketiga. Kulit tubuhku yang menghitam menjadi bukti jika selama ini aku terus berjuang menjadi matahari, membayar semua dosa keluarga Salim. Tapi entah kenapa, pendakian kali ini terasa berbeda. Semenjak di bawah beban di pundakku semakin berat, Pak Debas juga berhenti beberapa kali. Padahal medan yang kami tempuh tak seberapa curam dan sulit. Semakin naik vegetasi semakin sedikit. Matahari benar-benar hampir hilang. Hingga di ujung ribunan pohon terakhir, kami sampai di kaki suatu bukit piramida dengan rumput ilalang sepanjang jalurnya yang menanjak ke atas. Juga jurang di kanan kiri. Angin dingin berembus kencang dari atas bukit menerpa kami berdua. Senyumku menghilang, rasa takutku datang. Kami sampai. Ini tempat yang sama, batu, ilalang, bahkan jurang, semuanya sesuai. Ajalku datang. Tanpa aku jelaskan, Pak Debas mengerti. Le, siap. Satu kata yang sangat aku takutkan. Meskipun berkali-kali menguatkan diri selama setahun ini, tetap saja semuanya terasa berbeda saat menghadapinya secara langsung. Tuhan, benarkah aku harus mati di sini sendiri? Kenapa aku masih ragu? Tentu saja. Lagi pula aku tak punya siapapun, hanya Adis dan anakku yang mungkin sudah lahir. Bukankah aku melakukan ini demi mereka berdua? Benar, itu sudah cukup. Tak perlu menjadi matahari, hanya pelita untuk keduanya saja. Aku sudah bahagia. Jadi, ayo lakukan Salim Chandra. Iya Pak De, ayo. Pria tua ini mengangguk. Le, sholat dulu saja. Minta kemudahan dan petunjuk sama Allah. Dia yang maha menentukan. Kami sembahyang maghrib berjamaah, tepat di hadapan jalan setapak. Dalam hening suara lantunan ayat, samar aku mendengar suara ranting dipijak. Tapi kami mengabaikannya. Khusyuk yang utama. Mungkin saja ini sholat terakhirku. Matahari sudah menghilang. Senja kala masih tersisa di ufuk barat. Sedari selesai sholat, Pak Debas masih diam membisu. Le, kamu masih bisa mundur. Mungkin menggendongi Ireng saja sudah cukup. Setidaknya kamu masih bisa hidup. Akhirnya Pak De bicara. Entah kenapa, kali ini justru pria tua ini meragukan keputusanku. Tapi semenjak sholat tadi, rasa ragu menghilang perlahan. Hatiku kini tenang dan pasrah, menerima semua takdir ilahi Robbi. Tidak Pak De, mungkin saya masih bisa menahannya sampai nanti. Tapi kalau ajal saya datang, saat itu setan ini akan tetap kembali pada anak turunanku kan? Aku memang takut, tapi aku tak akan mundur. Le, kamu tahu apa yang ada di depan kita? Mungkin saya nggak bisa lihat Pak De, tapi saya yakin itu bukan sesuatu yang baik. Pak Debas hanya mengangguk. Nyi Ireng juga dari tadi berontak di punggungmu. Makanya aku sering duduk. Mereka semakin dekat. Jadi nanti kalau aku buka kamu, kudu tanya Le. Pantas saja punggungku berat dari tadi. Ingat, jangan pernah dengarkan rayuan mereka. Sejatinya menungso itu lebih mulia Pak De. Pak Debas hanya tersenyum sendu saat aku menyahut ucapannya. Bismillah ya Le. Pak Debas mengusap wajahku lalu menghantam punggungku. Bunyi. Bersamaan dengan rasa sesak
yang menguat. Aku menunduk menahan impitan dada yang sakit. Samar-samar bau anyir itu kembali. Terbungkus kantil, juga gendeng pengantinnya mengalun. Tapi kali ini, bunyinya berasal dari depan, tepat di atas bukit piramida hijau yang kemerahan terbias cahaya sendakala. Mereka memanggilku. Udara yang berembus tak lagi dingin, tapi panas dan pengap. Cahaya kemerahan melingkupi seluruh langit. Aku kembali lagi dan kali ini tak akan kembali. Raden Setia, Nyi Ireng berbisik tepat di telingaku. Aku kembali melihat wajahnya yang hitam dengan mata yang merah. Kulitnya menempel di pipiku. Rasanya dingin dan kasar, membuat kuduku meremang sampai ke tulang. Untung saja selama ini aku tak melihatnya. Raden, ayo melu aku. Dewi dadi siji. Kita jadi satu ya, bisiknya lagi. Kali ini aku tak lagi menolaknya. Iya Nyi, ayo kita jadi satu, jawabku. Suara tawanya melengking nyaring. Bahkan aku tak pernah mendengarnya. Mungkin karena tujuannya sudah tercapai. Aku bangkit, berjalan selangkah demi selangkah, menaiki bukit yang curam bersama Nyi Ireng yang merengkuh tubuhku, meninggalkan Pak Debas, meninggalkan Adis, juga semuanya. Pria tua itu menatapku sendu. Aku mencoba mengabaikan rasa berat, perih, juga panas yang menyiksa. Dari dalam saku celana, aku meraih, lalu membuka bungkusan hitam yang berisi pintalan rambut. Sedikit ragu saat akan menelannya, tapi dengan memejamkan mata aku membuka mulut sampai seseorang mendorongku hingga jatuh tersungkur. Robert, sedangkan di bawah Mbah Santo bergumul dengan Pak Debas. Apa ini? Dua bajingan ini kenapa bisa di sini? Bangsat! Rupanya mereka sudah tahu tempat ini dan menunggu kedatanganku. Aku kembali ke dimensi asal. Langit merah itu berganti seperti semula. Mulai gelap, meski masih ada semudat merah di ujung cakrawala. Jangan sekali-kali makan rambut itu, Robert dengan suara medoknya bicara lantang. Aku mohon jangan ditelan. Pria bule Jawa itu berusaha merebutnya dari tanganku. Bangsat, apa yang kau lakukan di sini? Chandra, aku mohon jangan lakukan, dengar dulu. Robert mengangkat tangannya, menenangkanku yang menyala. Wajahnya mengingatkanku pada Aji. Dendamku kembali datang. Keinginanku untuk mati berganti balas dendam. Awalnya, aku memang membencimu juga, Aji. Aku membenci kalian yang sudah merebut semua milikku. Tapi kenyataannya semua itu terbalik. Akulah yang merebutnya. Seharusnya mati itu aku jadi berikan pintalan itu padaku. Aku yang akan menebusnya. Jadi jangan telan, berikan padaku. Pria ini semakin aneh. Aku tahu dia sinting tapi mana mungkin aku percaya. Dasar gila. Tapi Robert kembali menggeleng. Sedangkan di bawah Pak Debas sudah jatuh tersungkur jatuh. Bangsat, mau mati saja banyak sekali halangannya. Robert, cepat ambil pintalannya, teriakan Mbah Santo sayup di antara deru angin yang bergemuruh, seolah sesuatu sedang mendekat dari tempat yang tak terlihat. Sudah kuduga, kau pasti berdusta, aku mencibirnya. Tapi Robert sekali lagi menggeleng. Cepat berikan padaku. Robert mendesakku yang semakin mundur ke dekat jurang. Berikan, aku yang akan menelannya dan menjadi tumbal. Cepat. Teriakannya menyadarkanku jika Mbah Santo sudah mendekat. Pria itu sungguh berubah dari saat terakhir aku bertemu dengannya. Dengan sebuah parang, pria itu mengayunkan pada Robert. Sialnya meskipun pria bule itu menghindar, tubuhnya yang tak seimbang dan juga medan yang curam membuat ia jatuh terperosok ke bawah, berguling di antara semak ilalang. Lalu berhenti hanya beberapa meter ke bawah dari bibir jurang. Seketika aku percaya bahwa Robert berkata jujur. Bangsat, dasar mantu ndak tahu diuntung. Makian Mbah Santo keluar di mulutnya yang busuk. Kini tinggal kami berdua yang saling berhadapan. Pak Andra, berikan. Tangannya yang kosong menengadah, meminta pintalan rambut iblis yang kupegang sambil mengacungkan parang di tangannya yang lain. Dia pikir aku akan gentar. Untuk apa? Ucapku tak kalah keras. Aku mendapatkannya dengan susah payah. Saya nanya saja mau dikembalikan. Dasar sialan, sarkasnya. Sambil menggeleng aku menolak. Cepat, bentaknya sambil mengayun parang menghantam bahuku. Darah hangat mengalir. Meski jaket parka yang kupakai cukup tebal, tetap saja bahuku terluka. Aku terpaksa menerima serangannya.
Salah bergerak tubuhku bisa terjun bebas ke bawah. Aku memang mau mati, tapi bukan mati konyol. Dengan kasar Mbak Santo berhasil merebutnya. Pria tua itu terbahak kesetanan, seperti orang gila. Kalaupun tidak bisa jadi titisan, jadi budak iblis pun aku tak masalah, teriaknya sambil tertawa sinting. Astagfirullah. Tapi siapa yang menyangka jika rasa angkuh pria tua itu membuatnya terlena. Dengan cepat Robert yang sudah berdiri mencoba merebut pintalan dari genggaman Mbak Santo, lalu mendorong pria tua itu jatuh ke dasar jurang. Pria tua itu menjerit, tubuhnya lenyap ditelan kegelapan jurang yang dalam. Aku tak bisa melihat apakah Robert berhasil merebutnya atau justru pintalan rambut Nyi Ireng ikut jatuh bersama Mbak Santo. Jika sampai pintalan itu hilang, kesempatan terakhirku untuk mengembalikan Nyi Ireng gagal. Semua sia-sia. Wanita ini akan tetap bersamaku, juga akan keturunan Salim yang lain. Aku hanya bisa menunduk, kesal, benci. Tapi Robert dengan perlahan menyentuh bahuku. Chandra, jangan mati. Kau masih punya Adis, jadi hiduplah. Sontak saja aku mengangkat wajah. Saat yang sama, pintalan rambut itu sudah ada di tangan Robert. Dia berhasil merebutnya. Berikan. Tapi pria bule itu justru menggeleng sambil menjauh. Tanpa bisa aku cegah, Robert menelan gulungan rambut yang menjijikan. Beberapa kali pria itu tersedak tapi nekat, bahkan dengan bantuan tangan. Ia mendorong rambut itu melewati tenggorokannya. Tersedak berulang kali sampai mengeluarkan air mata. Sedangkan tubuhku lemas, terduduk begitu saja di atas rumput ilalang yang bergoyang karena angin yang kencang. Apa yang akan terjadi setelah ini? Benarkah yang kami lakukan? Bagaimana jika semuanya sia-sia? Apakah aku harus membunuh Robert dan mengeluarkan ikatan rambut itu dari dalam perutnya? Pikiranku mulai gila. Tapi dengan tenang Robert mulai bicara. Perjanjian ini selain meminta harta, kakek buyut juga meminta keturunan. Dia terpaksa melakukannya demi garis nasab yang hampir putus. Pria itu mandul. Jadi jangan salahkan dia. Kita ada karena keputusannya. Perjanjian ini cuma bisa berhenti kalau darah keturunan Salim yang menutupnya. Aku. Awalnya aku pikir semua kesalahan kalian. Tapi aku juga dibohongi. Ibu dan Mbak Santo, mereka meracuniku dengan kebencian. Setelah tahu kebenarannya aku marah. Membunuh ibu dan mencari kalian, tapi kecemburuanku pada Ayu membutahkan segalanya. Maafkan aku. Kali ini izinkan aku membayar semuanya. Izinkan aku melakukan sesuatu sebagai kakakmu Chandra, untuk yang pertama dan yang terakhir. Pria bule berbicara lirih, netranya sendu, penuh kerinduan. Kenapa? Seandainya saja jalan cerita hidup kita berbeda, mungkinkah kita bisa lebih baik dari ini? Rupanya Robert lah yang mempertemukanku dengan Aji. Tentu saja. Aku pikir kita bertiga bisa bersama sebagai saudara, tapi beginilah yang terjadi. Setidaknya aku pergi tanpa penyesalan, berkorban untukmu seperti Abang Aji. Tangisan lirih mengalir dari matanya. Robert, dia juga korban sepertiku. Ingat Chandra, masih ada Adis yang menunggumu. Pria bule itu menggumamkan sesuatu, bahasa Jawi yang tak aku mengerti. Memanggil seseorang atau sesuatu, karena perlahan suasana singgup itu kembali. Gerbang dimensi astral kembali terbuka. Nyi Ireng kini sudah tak merengkuhku. Wanita itu melayang dan mendekat pada Robert. Satu hal yang mengejutkan, setan itu perlahan berubah. Wujudnya tak lagi mengerikan. Dia kini memakai kemben juga jarik lurik khas Jawa dengan untayan kantil di sanggulnya. Saat Nyi Ireng berbalik, seraut wajah yang sangat aku kenal tersenyum, mendekat pada Robert lalu mengait jari jemarinya. Pria bule itu tersenyum padaku dan berbalik bersama Roro Gendes Ayu menghilang di antara kabut tebal yang datang, menelan tubuh keduanya seiring gending pengantinnya menghilang, meninggalkanku. Robert, meskipun dia tak bersama Ayu di dunia manusia, setidaknya dia bersama Roro Gendes Ayu dengan wajah yang sama. Kini semuanya terhubung dalam benang takdir yang kejam, sedangkan aku hanya tertunduk menangis. Walaupun semuanya selesai, entah mengapa hatiku justru sakit luar biasa. Satu lagi, saudaraku mengorbankan dirinya. Perjanjian ini usai. Kelak aku harap tak ada lagi yang mau melakukannya.
Tapi siapa yang tahu hati manusia? Sejatinya aku tak pernah memberi jika manusia itu tidak meminta terlebih dahulu. Padahal syarat laku yang aku minta ini berat. Tapi hati manusia itu memang tamak dan serakah. Padahal kami sudah bersemayam jauh dari mereka. Tapi manusia-manusia itu justru datang kemari, termasuk buyutmu. Titisan Raden Setia yang pertama. Sungguh tak disangka, titisan yang kedua berhasil memutusnya. Sekalipun begitu, tapi tetap aku terima. Setidaknya darah kalian masih sama. Sebuah suara yang sangat berat dan asing seolah menjawab pertanyaan batinku. Aku terkejut dan meluaskan pandangan, tapi tak ada siapapun. Hanya langit kemerahan juga kabut tebal yang datang entah dari mana. Di balik kabut ini siluet seseorang atau sesuatu berdiri. Tapi semakin lama semakin ramai. Aura mereka terasa sangat berat. Siluet-siluet itu bertanduk. Mereka semua sangat tua. Jauh lebih tua dari Nyi Ireng, bahkan mungkin dari Raden Setia. Kekuatanmu yang sekarang belum cukup untuk melihatku. Kalau kamu ingin kakakmu kembali, aku bisa memberikannya. Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Seketika pesan Pak Debas juga Raden Setia terngiang di otakku. Menungso iku lebih mulia. Menungso iku memang makhluk paling mulia. Tapi selama kalian masih saling iri dengki, kaumku tak akan kalah. Jadi kau mau selamatkan kakangmu? Dengan tegas aku menolak. Cukup Allah bagiku. Gema suara tawanya menggema. Disusul derai yang lain. Membahana seakan-akan langit di atas kepalaku ini runtuh dibuatnya. Lalu berat. Sebuah tekanan yang tak terlihat menghimpitku. Merampas semua oksigen. Sesak. Aku tak bisa bernapas. Semuanya gelap. Apa aku sudah mati? Le, ingat karo Gusti Allah, Le. Suara ini Raden Setia. 2 tahun kemudian, tahun 1999. Panther hitam yang sama membelah jalanan Pulau Jawa. Mas Bambang seperti biasa memainkan setir dengan wajahnya yang berkumis. Aku terbangun karena suara celoteh Ari juga Dewi di kursi tengah. Kejadian itu masih jelas terekam dalam kepalaku. Bahkan hampir setiap malam aku memimpikannya. Wes, bocah-bocah iki berisik ae. Tuh, Pak Lek bangunkan, ucap Mas Bambang saat melihatku menghela nafas dan mengurut kepala yang sakit. Sepanjang perjalanan dari Lampung, 2 anak manusia di belakang kerap kali berisik dan beradu pendapat hanya karena alasan sepele. Kali ini keduanya berdebat tentang gunung mana yang paling tinggi. Ari memilih Gunung Slamet, sedangkan Dewi yang lebih tua 3 tahun darinya memilih Gunung Semeru. Pak Le, mana yang paling tinggi? Ari dengan suaranya yang mulai pecah bertanya padaku. Kalau Pak Le jawab, janji gak berisik lagi, tawarku. Oke, Dewi menyahut. Gunung Semeru. Pekik kemenangan terdengar dari mulut Dewi sembari bertakbir, membuatku tertawa. Sedangkan Ari menengus kesal. Ada-ada saja. Perjalanan kami kali ini untuk mengantarkan keduanya kembali ke pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur. Mas Bambang sebenarnya menolak karena tak kuat biaya. Tapi siapa yang pusing kalau pewaris keluarga Salim sudah menjaminnya. Aku juga menambahkan dana CSR untuk membiayai semua keluarga korban tumbal dan rutin mengirimkannya setiap bulan dengan jumlah operasional yang sampai miliaran. Semua itu bahkan hanya sekian persen dari keuntungan setiap tahun. Perusahaan papi juga menjadi salah satu donatur tetap di berbagai yayasan yatim piatu. Aku tahu rasanya hidup sebatang kara. Karena itu dengan jumlah warisan sebanyak ini, tak adil rasanya jika aku nikmati sendiri. Sedangkan Pak Debas menolak semua pemberianku. Tapi diam-diam aku terus mengirimkannya uang, meski dengan bentuk yang berbeda. Menyekolahkan anak-anaknya atau memberikan rumah untuk keluarganya. Meski begitu, pria itu kerap mendengus jika aku datang untuk menjenguk makam Aji. Satu lagi, cincin akik warna-warni masih setia menghias jari jemarinya. Salah satu papan penunjuk jalan menunjukkan jika kami sudah sampai di salah satu kota di Jawa. Hatiku ngilu membacanya, kota kelahiran Adis. Pak Chandra, yakin gak mau nganterin uangnya langsung ke rumah Bu Adis? Sudah ratusan kali Mas Bambang menanyakan hal yang sama. Begitu pula dengan jawabanku. Gak Mas, ke tempat biasa saja. Pria di balik kemudi ini terus-menerus menghela nafasnya. Pak, gak pengen apa lihat putranya sampean sudah besar? Mas Bambang,
Seketika pria itu menutup mulut. Begitu juga suara riuh di kursi belakang. Suasana menjadi canggung. Mobil hitam terus melaju melewati setiap kenanganku bersama Adis. Setiap datang kemari hatiku pasti sesak. Lalu perasaan itu perlahan membuat mataku panas. Memaksaku beralih melihat samping jendela karena air mataku pasti menetes. Siapa yang tak ingin bertemu dengan darah dagingnya sendiri? Tapi nyaliku sudah lama pergi. Aku takut bertemu Adis. Tak sanggup membayangkan jika Adis membenciku. Jadi aku memilih jadi pengecut dan menikmati setiap rasa bersalahku padanya. Tak apa, begini lebih baik. Mobil berhenti tepat di sebuah kedai bakso di salah satu pasar tempatku pertama kali bertemu dengan Adis. Aku masih ingat. Di sini, Adis memecahkan telurnya. Wanita itu menangis karena takut dengan omelan ibu. Dari sebelum menikah, Adis memang sudah cengeng dan manja luar biasa. Aku yang iba memberikan telur yang lain sebagai gantinya. Saat melihat netranya yang jernih, juga penampilannya yang sederhana, hatiku tertawan sepenuhnya. Meski awalnya Adis menghindar karena penampilanku yang mirip preman. Dan perasaan itu semakin besar seiring datang hingga sekarang. Jadi meskipun gak ada romantisnya sama sekali, itu tetap saja kenangan yang berharga. Beberapa bulan terakhir aku selalu kemari. Setiap ada kesempatan, menemui bapak mertua, mengirimkan uang untuk Adis juga. Aji, anak laki-laki yang lahir dari rahimnya. Waktu yang paling aku nanti adalah saat bapak menunjukkan foto Aji, juga Adis, lalu bercerita keseharian keduanya. Bapak terus membujukku untuk kembali dan berkata jika Adis sudah puluhan kali menolak pinangan pria lain yang dijodohkan ibu. Wanita itu masih setia dan tak bisa melupakanku. Apalagi saat Adis memutar lagu rock yang aku tinggalkan, kendati musiknya keras, air mata Adis akan mengalir karena mengingatku. Bapak terus merayuku. Pulang Yole, mulai. Tapi aku sudah terlanjur jadi pengecut sejati. Pak Andra, Pak Chandra, saya tunggu di mana? Mas Bambang bicara tergesa-gesa sebelum aku menutup pintu penter. Ke hotel yang biasa aja mas, tinggal check in. Anak-anak juga butuh istirahat. Lagi pula perjalanan kita kan masih jauh. Nanti saya kesana naik ojek. Terangku cepat. Mas Bambang segera mengangguk. Nggih. Sedangkan Ari dan Dewi melambaikan tangannya dari balik kaca. Di meja paling ujung, aku menunggu bapak ditemani segelas es teh juga semangkok bakso tanpa kecap. Suara gaduh seorang wanita dan celoteh anak kecil yang baru bicara riuh rendah di belakang punggungku. Karena saat ini aku memang duduk di sudut paling jauh menghadap dinding. Ibu, mau bakso ya? Iyo, tapi dihabisin. Ibu suapin nanti ya. Suaranya mirip seseorang. Pasti perasaanku saja. Aku memang sangat merindukan Adis. Ibu, kecap, moh. Anak itu lagi-lagi berisik. Iyo, ngerti, wes cerewet lo kamu ini. Kayak bapakmu saja, ndak doyan manis. Sang ibu terdengar ketus. Lagi-lagi nada suaranya sama. Aku sudah hendak berbalik tapi sudahlah, itu pasti hanya perasaanku saja. Keduanya masih terdengar bicara riuh rendah. Padahal pembeli di sini lumayan ramai, tapi suara sepasang ibu dan anak itu benar-benar menarik perhatian. Belum lagi sang anak yang dengan suara celatnya meminta sang ibu untuk meniupkan makanannya yang panas. Dan jawaban sang ibu yang tak kalah lucu, "Sing sabar," membuatku tersenyum simpul. "Bu, itu ada preman." "Preman?" Mungkin maksudnya preman. Hush, dah boleh bilang sembarangan, dah sopan le. "Rambutnya panjang bu." Hush. Pasti anak itu menunjukku. Aku hanya terkekeh sambil terus menghabiskan makananku perlahan-lahan. Tapi kenapa bapak lama ya? Sudah lewat 15 menit tapi pria itu tak juga sampai. Wes habis, pinternya anak ibu. Sekarang kita pulang ya. Lagi-lagi nada suara yang sama. Aku pasti kangen setengah mati pada Adis. Tapi mungkin itu benar-benar dia. Kalau dia tahu aku di sini bagaimana? Tapi jika itu benar Adis, artinya anak itu. Aku masih membeku, bingung, memutuskan apakah memutar badanku untuk memastikan. Tapi jika itu benar Adis, apa yang aku katakan? Bukannya bagi Adis aku ini sudah lama mati? Aku masih ragu dan wanita itu sudah pergi dari tadi. Bodoh. Aku bergegas mencarinya keluar kedai, melihat ke arah kanan. Tak ada, lalu ke arah sebaliknya. Sosok itu sudah menghilang dalam keramaian. Mataku kembali panas. Andai saja aku lebih cepat sedikit, aku pasti bisa melihatnya.
Setidaknya melihat punggung keduanya saja sudah cukup. Sebuah tepukan di bahu mengagetkanku. Mas, dereng bayar? Ah sialan, aku lupa. Langkah kakiku gontai berjalan menelusuri trotoar pasar tanpa tujuan, mengutuki kebodohanku. Seandainya saja lebih cepat sedikit, aku pasti sempat melihat keduanya. Bodoh, otak udang, makiku sambil menggaruk kepalaku yang kasar. Gelungan rambutku sampai lepas. Minatku untuk bertemu bapak hilang seketika. Apa aku pergi ke rumah saja? Tidak. Adis pasti mengira aku hantu gentayangan. Kepalaku kembali gatal luar biasa. Meski aku menggaruknya dengan kasar, rasanya tak juga hilang. Berhenti! Seseorang membentakku dari belakang. Sampean, berhenti! Suaranya makin keras. Orang-orang sampai melihat ke arahku. Gawat, bisa-bisa aku dikira pencopet. Mana lagi bawa uang cukup banyak. Kalau dihakimi masa gimana? Tapi suara ini, sampean budek tah. Ketus dan benci, perlahan aku berbalik. Semoga saja apa yang aku takutkan tak terjadi. Ah sialan, benar rupanya. Wanita itu dengan wajah yang merah menatap penuh kebencian luar biasa padaku. Di sampingnya seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dengan rambut pirang, juga mata biru menatap polos. Sedangkan di tangannya yang lain, wanita itu menjinjing keranjang belanjanya yang penuh. Opo aku iki wes sedan? Jeritanya menarik atensi satu pasar. Semua orang berhenti dan saling berbisik. Menggunjing seorang wanita yang mengherdik pria dewasa di tengah keramaian. Memalukan? Tidak. Aku justru ketakutan. Mata Adis menyalak seperti waktu itu. Aku bahkan belum menyiapkan jawaban. Kamu! Hei! Awakmu iki demit apa menungso? Bentaknya lagi dengan kasar. Sedangkan sang anak menatap bingung dengan sedikit rasa takut di sana. Memanggil ibunya berulang kali. Itu... Jawab yang benar. Kamu tidak mungkin hidup lagi kan? Teriakan Adis bergetar. Gunjingan itu semakin ramai, mengatai Adis gila dan segala macam. Jawab, ngopo menengahi? Tidak punya mulut ah? Jawab. Adis bahkan mulai melempariku dengan terong, timun dan segala macam sayuran dari dalam keranjang belanja miliknya. Sedangkan sang anak mulai menangis melihat ibunya yang kalap melempari seorang laki-laki di tengah keramaian seperti orang gila hingga kelelahan. Adis duduk terhempas di trotoar yang berdebu, menangis tergugu. Jawab! Kamu mamasku atau bukan? Dirinya, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Kata-kata itu sungguh menyesakkan. Tentu saja Adis, aku masih Mamas Andra yang sama. Tangisan keduanya bersahutan hingga tak sadar kakiku sudah mendekat. Saat pertama kali tanganku menyentuh kepalanya, luapan kerinduan itu menghantam seperti tsunami. Air mataku deras tak terbendung lagi. Sedangkan Adis masih tertunduk sambil menangis. Adis, ini Mamas Andra. Tangisan Adis pecah. Wanita itu menarikku dalam pelukannya. Sedangkan anak pirang di sisiku juga tak kalah keras. Kami bertiga menangis bersahutan seperti orang gila. Menjadi tontonan satu pasar. Hingga suara seseorang membubarkan mereka. Meski aku tak melihatnya, aku tahu itu suara bapak. Adis memukul dadaku berulang kali. Kebencian, kerinduan, juga cintanya padaku membaur jadi satu. Sedangkan ketakutanku menghilang entah kemana. Saat Adis mengangkat wajahnya, mata yang jernih itu menatapku tak percaya. Mengusap wajahku berkali-kali sedangkan aku seperti bermimpi. Dengan suaranya yang lembut, Adis menuntun sang anak padaku. Le, ini ayahmu. Mata biru dan rambut pirang. Tuhan mengembalikan Aji dan Robert padaku dalam satu sosok mungil. Aku tak tahu lagi harus berkata apa, hingga Adis kembali bicara. Mamas, ini anakmu. Namanya Salim Darmaji. Ayah Aji Pleman? Anak itu bertanya dengan wajah dan suara yang polos, membuatku tertawa sambil menangis. Gemuruh perasaan lega menghantam relung dadaku berulang-ulang. Akhirnya aku bisa memeluk keduanya. Tuhan, aku tarik semua hujatanku padamu. Astagfirullah, kali ini aku mohon biarkan keduanya tetap dalam pelukanku hingga aku mati nanti. Tamat. Tidak, bagaimana jika semua itu adalah awal takdir Andra yang sebenarnya? Kenyataan jika tak hanya satu perjanjian yang harus dia selesaikan, dan kali ini apa yang akan dia pertaruhkan? Masih ada sequelnya, sebuah sequel Tebu Manten, Julung Kembang. Semuanya belum berakhir. Semoga saya bisa mendapatkan izin untuk membacakan Julung Kembang ya teman-teman di sini. Ya, tamat Tebu Manten sampai di sini. Tony FS mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Dandi
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di sini di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.